Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini saya Maya Zahira dari kelas 1210 absen 16 akan membawakan studi kasus yang bertemakan learning dan pendidikan digital di era globalisasi saat ini. Yuk, simak informasi selanjutnya. Baik, pada poin pertama yang akan saya jelaskan adalah globalisasi. Secara bahasa, globalisasi berasal dari kata global. Menurut Kamus Dwi Bahasa Oxford Erlangga, kata itu mengandung arti seluruh, sejagat, seantero dunia. Di dalam bahasa Indonesia, penambahan sufiksisasi pada akhir sebuah kata memiliki arti proses, sehingga globalisasi berarti sebagai pengglobalan seluruh aspek kehidupan. Globalisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam perkembangan masyarakat. Globalisasi sangat berpengaruh dalam proses perubahan sosial kultural masyarakat. Globalisasi juga merupakan proses perkembangan pada masa kini atau kontemporer yang mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang akan berlangsung. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan perbedaan dan rintangan yang menjadikan dunia semakin terbuka dan saling bergantungan satu sama lainnya. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang utama ya, learning dan pendidikan digital. Learning atau electronic learning adalah proses pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi elektronik, terutama komputer dan jaringan internet sebagai media utama tentunya. Dalam e-learning, kegiatan belajar mengajar tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya seperti universitas terbuka yang menyediakan konsep pembelajaran daring yang akan memudahkan mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah. Sementara itu, pendidikan digital merupakan konsep yang lebih luas daripada e-learning. Pendidikan digital mencakup seluruh proses pendidikan yang melibatkan pemanfaat teknologi digital. Tidak hanya itu, dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi juga dalam manajemen pendidikan, administrasi, serta sistem penilaian. Selain itu, pendidikan digital juga berperan penting dalam menumbuhkan literasi digital pada peserta didik dan tenaga pendidik agar mereka mampu menggunakan teknologi secara bijak, efektif, dan produktif tentunya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih pengertian dari globalisasi dan pengertian juga dari e-learning dan pendidikan digital. Kira-kira apa ya hubungan e-learning dan pendidikan digital di era globalisasi saat ini? Yuk kita simak. Hubungan antara e-learning dan pendidikan digital di era globalisasi sangat erat dan saling melengkapi teman-teman, karena keduanya menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan modern yang didorong oleh kemajuan teknologi. E-learning berperan sebagai sarana utama dalam mewujudkan pendidikan digital. Karena melalui sistem pembelajaran berbasis internet ini, peserta didik dapat mengakses materi, mengikuti pembelajaran, dan berinteraksi dengan guru dari mana saja tentunya. Pendidikan digital kemudian memperluas konsep tersebut dengan mencakup aspek yang lebih luas, seperti digitalisasi administrasi sekolah, penggunaan platform manajemen pembelajaran, atau learning management system, penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam pembelajaran. Di era globalisasi, hubungan antara keduanya juga terlibat dari peran mereka dalam membentuk sumber daya manusia yang adaptif dan kompeten menghadapi tantangan global untuk kedepannya. Di sisi lain, pastinya ada dampak positif learning dan pendidikan digital. Yang pertama, akses pendidikan lebih luas dan merata. Siswa dapat belajar dari mana saja tanpa batas ruang dan waktu. Yang kedua, pembelajaran lebih fleksibel. Peserta didik bisa belajar sesuai waktu dan kecepatan mereka sendiri. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan media interaktif seperti video, animasi, atau simulasi digital untuk menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Yang keempat, ada mendorong kolaborasi global. Siswa dapat berinteraksi dan belajar bersama teman-teman dari berbagai daerah atau negara untuk memperluas wawasan dan kemampuan berkomunikasi lintas budaya. Dan yang terakhir, mempersiapkan siswa menghadapi era digital dan globalisasi untuk membentuk generasi yang adaptif terhadap teknologi dan perubahan zaman dan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving. Ternyata, selain ada dampak positifnya, ternyata juga ada dampak negatifnya loh. Kita harus lebih waspada ya. Yuk, yang pertama, kurangnya interaksi sosial secara langsung. Siswa menjadi jarang berinteraksi tatap muka dengan teman dan guru, dapat menyebabkan rasa kesepian, kurangnya empati, dan menurunnya kemampuan sosial. Yang kedua, tingkat kedisiplinan belajar menurun. Karena belajar dilakukan secara mandiri, banyak siswa kesulitan mengatur waktu.
Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi dan koneksi internet. Jika jaringan internet lemah atau perangkat tidak memadai, proses belajar terganggu. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang stabil atau murah. Yang keempat, potensi distraksi atau penyalahgunaan teknologi. Siswa kan bisa aja tergoda membuka media sosial, bermain game, atau menonton video saat belajar. Fokus belajar menjadi mudah terganggu oleh hal-hal non-akademik. Yang kelima, ada kesenjangan digital antara siswa. Tidak semua siswa memiliki perangkat seperti laptop atau smartphone. Perbedaan fasilitas menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, ada kelelahan fisik dan mental. Terlalu lama menatap layar juga dapat menyebabkan mata lelah, sakit kepala, dan stres juga loh teman-teman. Kurangnya aktivitas fisik juga bisa memengaruhi kesehatan tubuh ternyata. Nah, jadi untuk kedepannya kita harus lebih hati-hati ya. Nah, kita kan udah tahu nih dampak positif dan dampak negatif dari e-learning dan pendidikan digital. Selain itu, kita juga harus tahu nih cara menyikapi. Dalam menghadapi e-learning dan pendidikan digital di era globalisasi, kita perlu bersikap terbuka dan mau beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pembelajaran digital menuntut kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam belajar karena tidak lagi sepenuhnya bergantung pada guru. Selain itu juga, kita perlu menjaga etika dalam berkomunikasi di dunia digital, serta berhati-hati terhadap dampak negatif seperti kecanduan gadget atau penyebaran informasi palsu. Dengan berpikir kritis, kreatif, dan beretika, kita juga dapat memanfaatkan e-learning sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan masa depan di tengahnya pesatnya arus globalisasi nih teman-teman. Kesimpulan dari materi yang kita bahas dari tadi adalah e-learning dan pendidikan digital di era globalisasi merupakan bentuk kemajuan teknologi yang membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan nih. Melalui pembelajaran digital, proses belajar menjadi lebih fleksibel, mudah diakses, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, keberhasilan learning sangat bergantung pada sikap pengguna dalam memanfaatkannya secara bijak. Oleh karena itu, kita harus mampu beradaptasi, belajar mandiri, berpikir kritis, dan menjaga etika dalam dunia digital. Sekian, itu saja pemaparan materi terkait tentang learning dan pendidikan digital dari saya. Mohon maaf apabila ada informasi yang kurang lengkap atau perkataan saya yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman. Tamatlah sudah acuan tadi.